Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Ersita Ramasari di channel YouTube aku. Aku udah lama banget gak bikin video di YouTube. Dan video kali ini aku bakalan bikin alasan kenapa aku berhenti menggunakan krim dari Natasha. Dan produk apa sih yang bakalan aku pakai setelah aku berhenti atau melepaskan si Natasha itu. Kalau buat kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa di klik tanda lonceng supaya kalian tahu kalau misalnya ada video baru. Keep on watching. Jadi pertama-tama aku bakal jelasin ke kalian nih kenapa sih aku berhenti menggunakan krim dari Natasha ini. Sebenarnya berhentinya itu bukan karena aku breakout atau aku ada nggak cocok sama produk dari Natasha ini, enggak, tapi lebih ke pengeluaran budgetnya itu lumayan gede untuk penggunaan dari Natasha ini sendiri. Padahal sebenarnya terakhir pakai itu aku hanya pakai krim malamnya aja, cuman bener-bener pakai produk itu dari Natasha cuman krim malamnya aja. Menurut aku yang paling ngaruh di aku itu adalah krim malamnya. Dan krim malam yang aku pakai ini kan memang harganya lumayan pricey menurut aku daripada krim malam yang pertama aku pakai dulu. So aku yang ngerasa kayak lumayan juga pengeluarannya, karena untuk satu jar ini aku bisa pakainya cuman kayak 3 minggu maksimal. Jadi belum sampai sebulan udah habis. Dan lumayan harganya kalau nggak salah 130-an sebelum diskon. Jadi setelah diskon tuh sekitar 100 ribuan juga, aku lupa berapa, yang jelas lumayan pricey. Isinya memang nggak banyak dan ini pun masih ada sedikit. Dan aku ngerasa juga muka aku tuh makin lama makin berbulu. Aku nggak tahu di kalian yang pengguna Natasha juga gitu atau enggak, tapi aku merasa muka aku makin berbulu. Terus kayak gimana ya, kayak tipis gitu loh. Bukan tipis sih, apa ya, kayak aku ngerasa kalau misalnya aku make upan itu tuh make upnya nggak tahan lama, jadi dia akan cepet leleh gitu loh, longsor, karena memang muka aku jadi minyakan parah gitu. Meskipun aku itu nggak pakai krim paginya, karena akhir-akhir ini kan aku cuma pakai krim malamnya aja. Untuk aku berhenti krim malamnya itu terhitungnya nanti aku bakal tulis di sini, aku lupa soalnya, nanti aku bakal cek dulu di HP aku berhenti krim malamnya kapan. Di sini aku tulis ting. Tapi untuk facial aku masih tetap pakai, jadi aku masih tetap menjalankan facial di Natasha itu sendiri. Aku biasanya facial yang permajaan ya, aku biasanya facial yang permajaan, jadi yang cuman untuk kasih serum permajaan dan diekstraksi untuk komedo dan jerawat yang bisa diekstraksi. Dan aku terakhir itu facial di Natasha itu tanggalnya nanti aku juga bakal tulis di ting di sini. Dan aku nggak beli produknya sama sekali karena aku udah beralih ke produk-produk yang menurut aku bisa dapetin dengan harga yang worth it, dan aku bisa dapetin dengan mudah di mana-mana ada. Sebenarnya nggak di mana-mana ada juga sih, cuman lebih gampang aja gitu. Isinya memang lebih banyak, jadi dia bisa dipakai sebulan lebih gitu. Awalnya aku ceritain, awal sebelum aku berhenti krim Natasha itu aku ada satu jerawat gede di sini. Terus akhirnya juga aku kayak suka ngaca, aku zoom ke muka aku kaca ke muka aku deketin gitu. Dan aku ngerasa kayak muka aku tuh berbulu, terus kayak putihnya tuh udah putih yang ini udah agak mendingan, putihnya tuh udah agak putih yang gitu deh. Memang sih krim krim malamku ini memang lebih concern ke mencerahkan, memutihkan, mencerahkan kayak gitu. Jadi memang pantas aja muka aku jadi agak lebih putih gitu. Terus akhirnya aku lepas, dan akhirnya nih, ini urutan ceritanya ya. Akhirnya aku pindah ke dua produk ini. Yang pertama itu aku pakai Pyung Kang Yul Mist Toner. Kenapa aku pakai yang ini? Karena dia ada dua macam. Ada yang essence toner sama yang mist toner, karena aku pengen yang simple aja, tinggal semprot-semprot. Dan memang aku baca-baca untuk Pyung Kang Yul yang mist toner ini lebih untuk muka yang berminyak, mungkin ngurangin minyak gitu. Jadi aku pakai dia, dan memang pas aku pakai dia sendirian nggak pakai apapun itu memang nggak ada efek negatif di aku. Jadi kayak cocok-cocok aja, dan nggak ada langsung kayak keluar beruntusan gitu, nggak ada. Jadi memang aku ngerasa aku cocok pakai ini, karena aku bener-bener setelah lepas dari Natasha itu aku benar-benar lepasnya tuh benar-benar literally lepas, nggak yang sehari pakai sehari nggak, sehari pakai sehari, tapi aku literally lepas dan aku pakai dia. Terus ini selama kurang lebih 4 atau 5 harian aku pakai dia sendiri. Aku ngerasa kalau misalnya aku pagi-pagi gitu ke kantor aku pakai ini dulu, itu di kantor tuh aku ngerasa muka aku matte, jadi nggak yang, bukan kering sih, jadi kayak nggak yang berminyak parah kayak biasanya. Dan aku juga ngerasa kayak apa ya, bukan lembab sih, kayak kenyal, tapi bukan kenyal yang bikin dia berminyak. Ini aku suka banget sama Pyung Kang Yul yang ini isinya aku beli yang kecil yang 100 ml doang, kalau nggak salah guys 99.000. Aku juga pakai si Your Skin Bay dari Avoskin yang ini sebenarnya aku gambling cobainnya kayak
cocok enggaknya aku nggak tahu, tapi aku ya udahlah berani-beraniin untuk coba dia. Dan ini tuh aku pakai variannya yang Marine Collagen yang 10% dan ginseng root. Aku bakal tulis di sini klaimnya dia apa untuk yang varian ini. Dan memang dia ini ada beberapa varian. Sini aku pengen coba ada dua varian yang aku penasaran selain Marine Collagen ini. Ada satu lagi yang nanti aku bakal tulis di sini ya, soalnya namanya susah. Ini itu 30 ml. Dia tuh bentuknya kayak serum gitu, tapi lebih light. Tuh, lebih light. Tuh kayak gitu. Terus aku sukanya dia, meskipun dia bentuknya kayak gini, di blend itu lumayan cepat ngeresep, dan hasil akhirnya itu begitu dia resep pertama itu memang dia agak sedikit lengket gitu, tapi kalau dia udah bener-bener kering, udah bener-bener ngeset semuanya di muka kita, itu bener-bener kayak udah kita nggak pakai apa-apa. Dan aku pakai dia di pagi hari itu, siangnya juga nggak bikin muka jadi minyakan. Aku suka banget sama dia karena mengurangi minyak yang ada di wajahku banget. Jadi aku ngerasa dua combo ini tuh juga bener-bener bantu untuk nyamarin noda-noda bekas jerawat gini. Sedikit cerita, pas aku pakai dua produk ini itu memang breakout dari efek dari aku lepas dari Natasha itu muncul kayak banyak banget jerawat gede-gede muncul nih, bekas-bekasnya di sini, memang langsung kayak yang kalian ngerti lah. Kalau misalnya kalian udah biasa pakai krim dokter, terus akhirnya kalian lepas krim dokter itu, pasti kalian akan merasakan yang namanya breakout atau purging. Aku nggak tahu yang mana yang benar, cuman kalian akan ngerasain yang namanya kayak langsung jerawatan parah, terus kayak yang langsung beruntusan kayak gitu. Nah ini kemarin aku ngerasain bener-bener keluar jerawat banyak banget di sini nih, bener-bener langsung kayak bener-bener gitu. Tapi setelah itu aku bantu dengan obat jerawat dari Larissa yang memang aku selalu pakai itu dari beberapa tahun yang lalu. Nah terus abis itu aku juga pakai dua combo ini. Memang hasilnya itu untuk jerawat agak pelan, agak nggak cepat gitu. Untuk hasil dari nyamarin bekas jerawat itu bener-bener berasa banget di aku, karena ini tuh kemarin bekasnya bener-bener literally hitam banget, yang bener-bener gede banget. Dan ini baru, dan ini udah agak muda dari sebelumnya. Aku suka banget sama combo ini. Aku bilang aku suka dengan combo ini bukan berarti aku menyarankan kalian untuk berhenti krim dokter dan cobain ini, enggak. Tapi aku cuman pengen sharing ke kalian kalau aku udah berhasil untuk lepas dari krim dokter Natasha itu, aku beralih ke produk-produk yang emang bisa aku dapetin di toko-toko biasa kayak gitu. Untuk si Avoskin Your Skin Bay ini setahu aku juga ada tonernya. Sebenarnya aku penasaran juga sama tonernya, cuman sejauh ini aku masih suka sama Pyong Kang Yul yang ini. Mungkin juga aku pengen cobain Pyong Kang Yul yang Essence Toner, tapi klaimnya itu katanya dengar-dengar untuk yang Essence Toner itu kan dia konsistensinya mirip-mirip kayak Your Skin Bay ini. Dia karena dia berbentuk essence, dia itu katanya lebih cocok untuk muka-muka kering. Tapi aku juga penasaran banget sih kalau misalnya besok aku udah cobain si essence toner dari Pyong Kang Yul, mungkin aku juga bakal review lagi ke teman-teman. Untuk harga ini nanti aku juga bakal tulis di atas di sini. Dan ini sebenarnya gampang banget kalian dapetin di mana aja. Dan aku sempat tanya sama temen aku yang kerja di Avo, dia bilang kalau misalnya Your Skin Bay ini yang paling best seller itu adalah yang Alpha Arbutin, yang kedua itu Niacinamide, yang ketiga baru yang Marine Collagen dan seterusnya. Untuk dua produk ini sama-sama aku dapetin di Else Beauty, jadi kalian bisa langsung cari di Else Beauty atau kalian bisa cari di mana aja. Dan aku merasa kalau aku sekarang ini, setelah aku penggunaan dari krim-krim dokter ini, aku ngerasa kayak aku make upan tuh kayak cepat longsor, terus cepet kayak bolong-bolong gitu loh. So itu tadi cerita dari aku, semoga kalian terbantu. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa di follow Instagram aku di @arsletaRS. Dan thanks for watching, bye, assalamualaikum.